Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih akan membahas tema 5 yang berjudul cuaca di sekitarku. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mencari kosakata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ya, kita bisa menemukan kosakata tersebut, diantaranya ada kata cuaca, ada kata cerah, ada kata memancarkan, dan ada kata matahari. Ya, kemarin tugasnya kalian alhamdulillah mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Kita cari dengan cara mencari arti dari kosakata yang berhubungan dengan perubahan cuaca tersebut. Di antaranya cuaca itu artinya keadaan udara pada satu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas ya. Misalkan pagi ini cuacanya sangat cerah. Sore hari cuacanya hujan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada kata cerah. Cerah itu keadaan langit yang hampir tidak berawan, matahari bersinar terang, kemudian warnanya juga biru ya, biru langit. Itu namanya cuaca cerah ya. Kemudian ada memancarkan. Memancarkan itu berhubungan dengan matahari ya. Matahari mengeluarkan sinar. Memancarkan itu artinya mengeluarkan sinar. Kemudian ada kata matahari. Ya, matahari itu artinya titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan cahaya dan panas pada bumi di siang hari ya. Jadi matahari bersinar pada siang hari. Nah, itu dia bahasan kemarin di minggu kemarin ya. Nah, selanjutnya kalian sekarang akan mempelajari bagaimana cara menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Siapkan buku kalian. Buka buku kalian halaman 70 ya. Kita akan belajar bagaimana cara menggali informasi tentang perubahan dan pengaruhnya terhadap perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ya, siap ya? Semangat, semangat, semangat. Nah, kemudian kita cari tahu dulu apa itu informasi ya. Informasi itu adalah sekumpulan pesan dalam sebuah teks. Jadi apa-apa yang kita dapatkan dari sebuah teks, maka itu yang dinamakan dengan informasi. Nah, informasi ini dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Ya, jadi ketika kita membaca sebuah teks, maka kita bisa menggali informasinya dalam bentuk tulisan. Sedangkan bila kita mendengarkan informasi dalam bentuk dalam bentuk lisan, maka kita juga mendapati informasi tersebut dalam bentuk lisan dan penyajiannya pun bisa dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan ya, itu. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa menggali informasi yang terdapat di dalam sebuah teks? Ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, membaca teks dengan saksama ya. Dengan saksama itu dengan baik-baik, dengan penuh konsentrasi ya ketika kita membaca teks tersebut. Kemudian cermati kosakata dalam teks. Cari kata-kata yang menurut kalian belum dipahami artinya, dicatat ya. Kata-kata yang kalian belum tahu artinya dicatat satu persatu. Kemudian kalian mencari arti kata dari kata yang kalian catat tersebut. Di mana mencarinya?
Ya, tentunya juga di kamus. Ada kamus yang biasa ya. Ada juga kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia yang kita singkat dengan KBBI. Nah, setelah kita memahami kata demi kata dalam teks tersebut, maka untuk lebih memahami bacaan teks tersebut, kita harus bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan teks ya. Nah, untuk itu tugas untuk kalian ya, kalian praktekkan bagaimana langkah-langkah mencari informasi dalam sebuah teks yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalian baca teks halaman 70 ya, dan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 71 ya. Nah ini ya, angka bebeknya Ibu bacakan ya, supaya kalian selain membaca juga mendengar dari penjelasan Ibu ya. Agnes sedang duduk di kursi ruang tamu. Ia memandangi hujan dari jendela ruang tamu. Padahal sore itu Agnes hendak bermain ke taman bersama teman-temannya. Akhirnya Agnes pun mengurungkan niatnya untuk bermain sampai hujan reda. Saat hendak menutup jendela ruang tamu, perhatian Agnes tertuju keluar jendela. Agnes melihat sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu itu adalah pelangi. Pelangi itu muncul dengan warna-warni yang sangat indah. Agnes mengetahui bahwa terdapat 7 warna yang ada pada pelangi. Warna-warna itu terdiri atas merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna tersebut bersatu membentuk pelangi yang indah. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Agnes sungguh bersyukur dan mengagumi pelangi sebagai ciptaan Tuhan. Sejak saat itu, Agnes selalu menanti hujan reda. Ia berharap dapat melihat lagi pelangi yang muncul setelah hujan. Nah ini ya, salah satu contoh perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia ya. Kalian masih ingat lagu Pelangi-Pelangi ya? Coba kita nyanyikan bersama-sama ya lagu Pelangi-Pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, tidak terlepas dari itu semua ya, kita harus bersyukur. Kita masih diberi penglihatan yang masih baik ya, sehingga kita bisa melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita harus bersyukur. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat lahir batin ya, sehat lahir batin ya. Kita harus mensyukuri itu semua. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap bacaan tersebut, maka kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari teks yang tadi Ibu bacakan ya. Pertanyaannya ada di halaman 71. Kalian jawab pertanyaan tersebut. Tulis jawabannya saja di buku tulis. Setelah itu kirim melalui WA Ibu ya. Jadi sebaiknya melalui Wapri saja ya, tidak di grup, supaya yang lainnya bisa belajar mandiri ya, tidak melihat pekerjaan temannya. Nah, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada materi ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.